Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andini, NIM 20190152228 dari kelas 5F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengembangan pembelajaran IPSD dengan dosen pengembu Dr. Heri Maria Zulfiati, MPD. Video simulasi mengajar IPS SD kelas 4 tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran 1. Berikut video simulasi mengajar IPS SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Baik, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran kali ini ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Iya, ayo anak-anak. Siapa yang ingin memimpin doa pada hari ini? Silahkan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Nurwidia. Baik anak-anak, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Lisa, hadir. Hadir, Bu. Yasinta, hadir. Hadir, Bu. Safira, hadir, Bu. Mita, Hadir, Bu. Nurwidia, Hadir, Bu. Mala, Hadir, Bu. alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak. Baik, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ibu pimpin ya anak-anak dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, semangat semua ya anak-anak. Baik, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa ya anak-anak? Saya, Bu. Kemarin kita belajar tentang keberagaman budaya bangsaku. Iya, betul sekali. Dan ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Saya, Bu. Baik, Mala, silakan. Hari ini kita belajar sumber daya alam dan manfaatnya, Bu. Iya, betul sekali. Kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota, kabupaten, maupun tingkat provinsi. Dan 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik ruang dan manfaat sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat
kabupaten, sampai tingkat provinsi. Indikatornya 3.1.1 mengidentifikasi sumber daya alam dan manfaatnya. Dan 4.1.1 menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan manfaat dalam bentuk tulisan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi gambar-gambar dan teks visual yang diamati dengan terperinci. Kedua, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat mengetahui manfaat sumber daya alam dari tumbuhan sekitar lingkungan. Dan yang terakhir, dengan mengidentifikasi, peserta didik mampu menjelaskan manfaat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, anak-anak, mari kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Nanti akan Ibu tanya satu-satu ya. Baik, Bu. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yakni sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Apa perbedaan antara keduanya? Mari kita bahas. Yang pertama adalah sumber daya alam yang bisa diperbarui. Merupakan sumber daya alam yang terus tersedia dan jumlahnya sangat berlimpah, serta dapat kita kelola untuk kita perbanyak jumlahnya. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, air, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan hasil perkebunan lainnya. Contoh dari bidang pertanian adalah jagung. Jagung dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk olahan makanan, ataupun dijual secara mentah. Berikutnya ada kunyit. Kunyit dapat dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, juga dapat sebagai minuman, yaitu jamu, dan sangat baik untuk kesehatan badan. Berikutnya ada singkong. Singkong dapat diolah menjadi berbagai olahan makanan. Singkong mengandung banyak sekali zat gizi. Berikutnya adalah pohon. Pohon dapat digunakan untuk membuat perabot rumah tangga ataupun menjadi kertas. Selanjutnya ada biji tanaman jarak sebagai sumber energi alternatif, yaitu diolah menjadi biodiesel. Bisa juga untuk minyak rambut atau minyak pijat. Dari bidang kelautan. Indonesia adalah negara kepulauan, di mana Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam lautnya, antara lain ikan, garam, dan hasil laut lainnya. Jenis sumber daya alam yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, merupakan sumber daya alam yang bersifat habis dalam jangka waktu tertentu apabila terus-menerus digunakan atau diambil dari alam. Proses pembentukannya kembali pun membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, besi, dan bahan tambang lainnya. Pemanfaatan batu bara. Ada banyak sekali manfaat dari batu bara, yakni zaman dulu untuk menggerakkan kereta api batu bara, lalu juga bisa untuk memasak, yakni dengan kompor briket. Manfaat dari batu bara antara lain adalah menghasilkan metanol, yaitu bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri, sebagai bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Selain itu, juga menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri, serta untuk pembangkit listrik tenaga gas. Pemanfaatan minyak bumi. Minyak bumi mempunyai banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia, terutama untuk bahan bakar, baik dimanfaatkan untuk gas maupun untuk kendaraan. Anak-anak, dari video pembelajaran tersebut, terdapat dua jenis sumber daya alam. Nah, ada yang tahu yang pertama apa? Ayo, sebutkan. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, Bu. Iya, betul sekali. Yang pertama itu adalah sumber daya
alam yang dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam ini ada, tersedia, dan sangat melimpah, serta daya alam yang dapat diperbarui ini yaitu sumber daya alam yang selalu tersedia dan bisa kita perbanyak jumlahnya. Nah, beberapa contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Di Saya, sini Bu. terdapat gambar apa saja? Ayo, Ibu persilahkan. Tumbuhan, Iya, hewan, betul. tanah, air, dan angin. Iya, ini merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa maksud dari gambar tersebut? Ayo. Saya, Bu. Baik, Mita, silakan. Ya, Bu, itu ada gambar kunyit. Iya, Gambar kunyit. betul. Kunyit termasuk ke dalam SDA yang dapat diperbarui. Manfaatnya menjadi bumbu masakan atau juga menjadi minuman obat. Iya, betul sekali. Ada yang tahu selain dari gambar kunyit? Ada yang bisa menyebutkan? Baik, Ibu sebutkan ya. Yang pertama Bu. ada gambar jagung. Nah, jagung itu bisa diolah menjadi makanan seperti jagung bakar. Ataupun juga bisa dibuat menjadi makanan popcorn. Nah, kemudian kunyit. Benar sekali yang kita sebutkan tadi bahwa kunyit bisa menjadi salah satu bahan bumbu masakan dan bisa menjadi juga minuman obat karena kunyit itu kaya akan manfaatnya. Nah, yang ketiga itu merupakan gambar pohon. Nah, pohon ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku perabotan rumah tangga dan juga bisa menghasilkan kertas yang kita pakai sehari-hari. Baik. Sekarang pemanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan dalam bidang kelautan. Nah, ada yang bisa menyebutkan gambar tersebut apa saja? Ada garam, ikan, Ikan, rumput laut. laut. Iya, benar. Nah, dalam bidang kelautan ini, pemanfaatan garam itu sangat banyak manfaatnya. Nah, salah satunya itu sebagai bumbu perasa makanan. Nah, kemudian ikan atau hasil laut. Nah, kita sering sekali makan makanan hasil laut ya, yang kita sering jumpai di pasar. Baik, selanjutnya ada rumput laut. Nah, siapa yang suka ngambil rumput laut di sini? Ada? Tidak, Bu. Oh, tidak. Baik. Terus yang kedua, ada jenis sumber daya alam yang Tidak dapat diperbarui. Iya, betul sekali malah. Nah, sumber daya alam yang kedua ini yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber air ini bersifat mudah habis karena sering beriringnya waktu. Jika sering diambil dan kita pakai terus-menerus, ini akan mudah habis. Baik, anak-anak. Nah, ada yang tahu dari gambar tersebut merupakan contoh dari sumber daya alam yang tidak diperbarui. Ada yang bisa menyebutkan ada gambar apa saja? Saya, Bu. Ayo satu-satu. Lisa, silakan. Ada gambar minyak bumi,
Iya, betul. Yang lainnya? Ada Saya, yang bisa Bu. disebutkan? Iya, Emas. iya Emas, betul Bu. Nurwidia. Betul sekali, Mas. Dan yang terakhir apa? Besi, Bu. Besi. Iya, betul. Nah, anak-anak, contoh dari 3 gambar ini merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, jika sering diambil terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang, ini bisa habis. Nah, agar tidak habis, kita sekarang ngomong apa sih? Ya Allah. Nah, anak-anak, 3 gambar tersebut merupakan contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Baik. Nah, pemanfaatan sumber daya alam dalam kehidupan ini merupakan contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Salah satunya itu batu bara. Nah, batu bara itu bisa menghasilkan metanol. Nah, metanol ini merupakan bahan bakar cair. Nah, bahan bakar cair ini bisa menjadi bahan bakar industri dan perusahaan lainnya. Nah, dan yang kedua, batu bara juga bisa menjadi bahan bakar kompor briket. Nah, seperti yang terdapat gambar tersebut. Nah, dan yang kemudian kompor bakar juga batu bara juga bisa menghasilkan gas yang kita pakai masak sehari-hari. Dan yang terakhir, batu bara juga bermanfaat sebagai pembangkit listrik. Ya, anak-anak. Sekarang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, Bu. Baik, paham semuanya ya. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik. Nah, anak-anak, sekarang mari kita berdiskusi. Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, masing-masing satu kelompok terdiri 2 atau 3 anggota. Sudah memilih anggotanya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, baik. Ya, sekarang kita berdiskusi. Nah, anak-anak, kalian bisa berdiskusi, berembuk tentang sebutkan 3 contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan sebutkan 3 contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ibu beri waktu 15 menit untuk berdiskusi ya anak-anak. Baik, Bu. Ya, Bu. Baik. Baik, Bu Guru. Sudah semua diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ayo, yang Sudah, pertama, siapa yang ingin mempresentasikan? Saya, Bu. Baik, Mita, silakan. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui ada tumbuhan, hewan, dan angin. Iya, betul sekali, Mita. Bahwa 3 contoh tersebut merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, kelompok selanjutnya siapa yang ingin mempresentasikan? Kelompok saya, Bu. Iya, Lisa, silakan sebutkan. 3 contoh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, ada minyak bumi. Yang kedua, emas. Dan yang terakhir, besi, Bu. Iya, betul sekali bahwa 3 contoh tersebut termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut berdiskusi. Nah, sekarang coba diskusikan apakah gambar tersebut termasuk ke sumber daya alam
jenis apa saja dan sebutkan apa manfaat dari gambar tersebut. Nah, Ibu. ada yang sudah siap mempresentasikan? Sudah, Bu. Baik, silakan. Yang pertama, Yang Saya, pertama itu gambar kunyit, Bu. iya betul. Manfaatnya? Manfaatnya menjadi bumbu masakan atau juga menjadi minuman obat, Bu. Iya, betul sekali bahwa kunyit itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan manfaatnya itu sebagai bumbu masakan atau sebagai minuman obat yang kaya akan manfaat. Nah, yang kedua, gambar yang kedua, ada yang ingin maju presentasikan? saya Bu, Baik, silakan. gambar di samping termasuk gambar batu bara, termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Untuk manfaatnya sebagai bahan bakar kompor briket dan juga pembangkit listrik. Iya, betul sekali Nita, bahwa batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan manfaatnya itu sebagai bahan bakar kompor briket atau penghasil metanol. Nah, batu bara juga bermanfaat pada zaman dulu menjadi bahan bakar kereta api. Iya. Gambar ketiga yang terakhir, ada yang tahu? Ada yang bisa mempresentasikan? Saya, Ayo, Bu. siapa? Baik, Malah, silahkan. Gambar ketiga yaitu gambar pohon, termasuk ke jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui. Manfaatnya sebagai bahan baku pembuatan alat atau perabotan rumah tangga dan kertas, Bu. Iya, betul sekali. Bahwa pohon termasuk sumber daya alam jenis yang dapat diperbaharui. Nah, manfaatnya bisa sebagai bahan baku perabotan rumah tangga dan bisa juga jadi kertas yang kita pakai sehari-hari. Baik, alhamdulillah ya. Semuanya bisa menjawab. Baik, masuk kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Baik, Lisa, silakan. Kesimpulannya, sumber daya alam terdiri dari dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Terus, cara menghemat sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari, itu yang pertama, mematikan lampu, TV, atau alat elektronik lainnya yang tidak dipakai. Yang kedua, pastikan air tertutup rapat serta jangan biarkan menetes. Itu, Bu. Iya, betul sekali, Lisa. Terima kasih. Nah, anak-anak, sumber daya alam itu terdapat dua jenis, yaitu yang tidak dapat diperbaharui dan yang dapat diperbaharui. Nah, anak-anak, agar sumber daya alam dapat kita nikmati terus-menerus, maka kita harus berhemat. Nah, dengan cara memakai seperlunya, seperti yang sudah disebutkan tadi, jangan mematikan lampu, TV, alat elektronik lainnya jika tidak dipakai. Dan pastikan air tutup rapat serta jangan biarkan menetes. Nah, memaksimalkan cahaya dari alam berupa seperti jika siang hari, jangan nyalakan lampu, gunakan pencahayaan dari matahari. Dan yang keempat, kurangi waktu dalam membuka lemari es. Nah, jika sudah selesai mengambil barang dari lemari es, maka kita tutup segera lemari esnya. Dan kemudian turunkan suhu AC dan gunakan timer untuk menghindari lupa matikan AC.
Kemudian cabut kabel dari saklar saat tidak terpakai. Dan yang terakhir, gunakan listrik dengan sistem pulsa atau token. Baik, anak-anak. Nah, anak-anak, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin mengingatkan bahwa besok kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Jangan lupa belajar ya, anak-anak. Baik, Baik, Bu. Bu. Nah, sekarang siapa yang ingin menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa? Ayo pimpin. Siapa yang ingin memimpin? Saya, Bu. Baik, silakan. Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yasinta. Nah, anak-anak, sekarang Ibu tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Baik, sama-sama. Terus, Yes. Bentar banyak lagi yang habis. diedit ini. Terima kasih.